Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neda Zafirah dengan NIM 240170088 dari kelas pemrograman basis data A5. Pada kesempatan ini saya akan membuat aplikasi yang bernama FitLab, yaitu sistem web terintegrasi yang menggabungkan fitur POS dan manajemen inventaris. Tujuan utamanya adalah otomatisasi toko, jadi setiap kali terjadi transaksi penjualan di kasir, stok barang di inventaris akan otomatis berkurang secara real time di database menggunakan store prosedur tanpa perlu dihitung manual lagi. Pertama, aktifkan server dulu. Langkah pertama, kita aktifkan server lokalnya dulu. Saya buka aplikasi XMPP Control Panel dari desktop. Di baris modul Apache, saya klik tombol Start. Lalu di baris modul MySQL, saya klik juga tombol Start. Kita pastikan kedua indikatornya sudah berwarna menjadi hijau, yang artinya server lokal ini sudah siap. Yang kedua, buka VS Code. Selanjutnya, saya buka text editor Visual Studio Code. Saya klik menu File di pojok kiri atas, lalu klik Open Folder. Di jendela ekspor ini, saya buat folder project baru. Saya bernama FitLab app. Lalu klik tombol Select Folder. Lalu sekarang kita buat dua folder wajib standar flash. Arahkan kursor ke tab Explore di sebelah kiri, klik ikon New Folder. Folder pertama kita beri nama static, lalu tekan Enter. Folder static ini akan kita pakai untuk menyimpan file tailwind.min.css agar tampilan web kita bekerja secara offline. Setelah itu, saya klik ikon New Folder sekali lagi dan buat folder kedua bernama Templates, lalu tekan Enter untuk menyimpan file-file antarmuka HTML. Sekarang kita buat file database-nya. Arahkan kursor ke area kosong di bawah folder static dan templates. Klik kanan, pilih New File, ketik nama dbfitlab.sql, lalu tekan Enter. Di dalam file ini, mari kita ketik codingan SQL-nya, baris demi baris sambil saya jelaskan fungsi tiap perintahnya. Pertama, kita membuat database. Pertama, ketik dulu create database if not exist dbfitlab, lalu tekan Enter. Perintah ini digunakan untuk membuat database MySQL dengan nama dbfitlab. Hanya jika database tersebut belum pernah ada. Di baris kedua, saya ketik user dbfitlab, lalu tekan Enter agar MySQL mengaktifkan database tersebut untuk di query berikutnya. Lalu, sekarang kita buat database master product. Ketik create table product. Di baris pertama, ketik ID produk varchar 10 primary key, lalu Enter. Kolom ini bertindak sebagai primary key tip stack alphanumerik hingga 10 karakter untuk menyimpan kode barang unik seperti POO1. Baris kedua, ketik nama produk varchar not null, lalu Enter untuk menyimpan nama barang hingga 100 karakter dan wajib diisi. Baris ketiga, ketik nama varchar not null, lalu Enter untuk jenis kelompok barang seperti suplemen atau peralatan. Dan baris keempat, ketik harga int not null, lalu Enter menggunakan tipe data integer untuk menyimpan nominal harga rupiah. Dan baris kelima, ketik stock int not null, lalu tekan Enter untuk mencatat jumlah unit fisik barang di gudang. Saya tutup dengan kurung dan titik koma, lalu tekan Enter. Lanjut membuat tabel transaksi kasir. Lanjut kita buat tabel transaksi kasir, ketik create tabel transaksi. Baris pertama ketik ID transaksi. Lalu Enter, menggunakan tipe integer dengan atribut auto increment agar nomor transaksi otomatis bertambah 1, 2, 3 secara terurut. Baris kedua, ketik ID produk varchar, lalu Enter. Kolom ini sebagai foreign key penampung relasi yang tipenya harus persis sama dengan ID produk di tabel produk. Baris ketiga, ketik jumlah int not null, lalu Enter. Menyimpan banyaknya unit barang yang dibeli. Baris keempat, ketik total harga int not null, lalu Enter. Ini untuk menyimpan hasil kalkulasi perkalian harga dikali jumlah beli. Dan baris kelima, ketik tanggal transaksi. DT default current timestamp, lalu Enter. Menggunakan tipe datetime agar waktu dan tanggal transaksi tersimpan otomatis saat transaksi dibuat. Dan baris terakhir, ketik foreign key references produk, lalu Enter.
Klausa on delete cascade ini memastikan jika ada data barang di master produk yang dihapus, seluruh riwayat transaksi barang tersebut ikut terhapus otomatis agar database tidak bermasalah. Sekarang membuat storage prosedur pemotongan stok. Sekarang kita buat fitur inti yaitu storage prosedur untuk memotong stok otomatis. Pertama, ketik delimiter, lalu enter untuk mengganti penanda baris query sementara. Ketik create prosedur SP tambah transaksi, lalu enter. Prosedur ini untuk menerima dua parameter inputan, kode produk dan jumlah beli. Lalu ketik begin, lalu tekan enter. Di dalamnya kita buat variabel lokal dengan mengetik declare v harga int dan declare v total int. Lalu ketik perintah select harga into v harga from product where id product PID produk, lalu enter. Query ini untuk mengambil nilai harga barang dari tabel produk lalu menyimpannya di dalam variabel. Sekarang ketik set v total sama dengan v harga p jumlah, lalu enter. Ini untuk menghitung total bayar. Lalu ketik insert into transaksi, lalu enter. Ini untuk memasukkan data transaksi baru. Dan bagian paling krusial, ketik update produk set stock sama dengan stock p jumlah where id produk sama dengan p id produk, lalu enter. Perintah update inilah yang memotong sisa stok barang secara otomatis di database secara real time. Tutup dengan mengetik N, lalu tekan enter dan kembalikan penanda baris dengan mengetik delimiter lalu enter. Sekarang membuat storage prosedur pengambilan stok. Di bawahnya kita buat storage prosedur kedua untuk pembatalan transaksi. Ketik delimiter lalu create prosedur SP hapus transaksi. Di dalam kolom begin, sistem pengambil ID produk dan jumlah dari baris transaksi lalu mengeksekusi perintah update produk set stock sama dengan stock tambah v jumlah where ID produk sama dengan VID produk untuk mengembalikan jumlah unit barang ke gudang sebelum baris transaksinya dihapus dengan query. Selanjutnya, kita akan membuat file konfigurasi Tailwind. Selanjutnya, kita buat file konfigurasi Tailwind CSS. Arahkan kursor klik kanan pada folder statik, pilih new file, beri nama Tailwind config.js. Lalu tekan enter. Di dalam file ini mari kita ketik kodingan JavaScript konfigurasinya. Properti konten dengan tanda asterisk ganda ini berfungsi memberitahu pustaka Tailwind CSS agar memindai seluruh direktori di dalam folder template, membaca semua file HTML dan menerapkan style CSS secara efisiensi. Sekarang kita buat master layout induknya. Klik kanan pada folder template, pilih new file, beri nama base.html lalu tekan enter. Di dalam file ini mari kita ketik strukturnya. Yang pertama, ketik tanda seru lalu tekan tab atau enter untuk memunculkan kerangka HTML otomatis. Di bagian head, hapus tag penutup titel bawah lalu ketik tag pemanggil CSS. Perhatikan syntax URL ini. Ini adalah fungsi bawaan flash untuk mengambil file CSS Tailwind secara offline dari dalam folder statik kita. Dan di bagian tag body beri kelas Tailwind. Lalu buat pembungkus div class sama dengan flag. Di sebelah kiri ketik elemen accept class. Untuk membuat sidebar navigasi di dalamnya, buat dua tombol link navigation. Untuk menu data produk dan href untuk menu transaksi penjualan. Dan di sebelah kanan, buat elemen main class sebagai area konten utama. Di dalam tag main ini, ketik syntax Jinja. Syntax ini bertindak sebagai tempat kosong dinamis yang nantinya akan diisi secara otomatis oleh halaman anak seperti produk.html dan transaksi.html tanpa perlu kita mengetik ulang kodingan sidebar. Selanjutnya membuat halaman inventaris produk.
Lanjut file kelima, klik kanan pada folder template, pilih new file, beri nama produk.html, lalu tekan enter. Di bagian paling atas, ketik agar file ini menyerapkan seluruh layout dari base.html. Lalu buka blok konten dengan mengetik, buat full header halaman dan buat satu tombol dengan mengetik button tambah produk baru. Ini akan memanggil fungsi JavaScript saat tombol diklik. Selanjutnya kita buat tabel HTML. Di dalam teks pribadi ketik perintah perulangan Jinja 2. Lalu tekan enter di dalam log, dan di dalam log ini ketik ini untuk mencetak kode barang, lalu ketik ini untuk nama barang dan ketik dan ini untuk mencetak format rupiah dengan pemisahan ribuan. Gunakan pengedisian ini untuk mencetak sisa stok dan L1% untuk mencetak stek merah habis. Di dalam aksi ketik tombol edit dan tombol hapus. Tutup perulangannya dan dengan mengetik di bagian bawah buka tag, lalu ketik buat fungsi open model add yang merealisasi isi from mengubah action from ke produk add, membuka kunci query ID dengan dan menghapus kelas hidden agar modal tampil. Buat fungsi open model edit nama kad harga stok yang mengarahkan action from ke produk edit, memasukkan data lama dari tabel ke dalam kotak input modal serta mengunci input ID dengan real D sama dengan true agar primary key produk tidak bisa diubah sembarangan. Sekarang membuat halaman kasir transaksi. File ke-6, klik kanan folder templates, pilih new folder, beri nama transaksi.html, lalu tekan enter. Mari kita ketik kodingannya. Awali baris pertama dengan mengetik dan buka dengan buat tabel riwayat transaksi, lalu gunakan perulangan. Di dalam baris tabel ketik nama produk ini bisa langsung dicetak karena nama di file Python kita akan menggunakan query SQL join. Di dalam kolom aksi buat link, lalu tutup perulangan dengan mengetik. Dan di bagian modal from transaksi baru, kita buat elemen pilihan produk dengan mengetik. Di dalam teks select ini kita looping Jinja, lalu ketik opsi. Dengan logika ini, hanya produk yang stoknya masih di atas 0 yang muncul di pilihan kasir secara real time. Sekarang, membuat server backend Python. Sekarang file terakhir dan paling penting. Klik kanan di area luar folder utama, pilih new file, beri nama app.py, lalu tekan enter. Baris pertama, ketik from flash import flash, enter template request redirect URL for. Baris kedua, ketik import mysql connector, dan baris keempat, titik anulasi flash dengan mengetik app sama dengan flash. Baris ketujuh, buat fungsi koneksi dengan mengetik def, lalu di dalamnya ketik. Dan baris 14, buat hyperquery dengan mengetik. Di dalam fungsi ini, perhatikan baris kursor, kan kursor. Atribut dictionary sama dengan true ini sangat krusial karena ini mengubah baris data dari MySQL menjadi bentuk dictionary di Python, sehingga nama kolom di SQL bisa dipanggil dengan mudah di HTML. Baris 12 buat helper khusus store prosedur. Lalu di dalamnya ketik kursor calc product. Sekarang kita buat alur routing URL-nya. Untuk tampil produk, ketik. Untuk tambah produk, ketik lalu jalankan query insert untuk produk. Untuk root kasir transaksi, ketik. Di dalamnya ketik query join agar nama produk muncul langsung di tabel. Untuk tambah transaksi baru, ketik. Di dalam fungsinya panggil storage prosedur dengan mengetik call prosedur. Disinilah keunggulannya, kalkulasi total harga dan pemotongan stok terjadi otomatis di engine MySQL. Di baris paling bawah ketik if name untuk menjalankan server web flash pada port 5000. Seluruh codingannya sudah siap. Sekarang saya buka terminal di VS Code. Saya ketik Python app.py dan menekan enter. Server flash running di port 50000. Sekarang saya buka browser Google Chrome. Saya klik pada URL di atas lalu mengetik localhost dan menekan enter. Tampilan dashboard FitLab dengan dark theme dan modal terang kita berhasil dimuat secara sempurna. Sekarang kita akan menguji fitur penambahan produk baru ke dalam database. Di halaman data produk, saya akan kursor ke pojok kanan atas dan klik tombol tambah produk baru.
Pop-up model form bertema putih bersih muncul secara smooth. Di sini saya masukkan data produk gym baru. Kode produk saya ketik P009, nama produk saya ketik matras yoga, kategori saya ketik aksesoris, harga saya berikan 100.000, stok awal saya ketik 10. Lalu saya klik tombol simpan. Bisa kita lihat bersama model otomatis tertutup dan data P009 matras yoga langsung muncul di baris tabel inventaris dengan format harga 100.000 dan status stok 10 pieces. Sekarang kita uji integrasi logika bisnis antara modul kasir dan pemotongan stok otomatis di database. Saya arahkan kursor ke sidebar sebelah kiri lalu klik menu transaksi penjualan. Di halaman kasir saya klik tombol transaksi baru. Di dalam modal transaksi saya klik elemen drop down pilihan produk, bisa dilihat item matras yoga sisa stok 10 pieces otomatis terdaftar di pilihan. Saya pilih matras yoga lalu di kolom jumlah pembelian saya masukkan angka 3 pieces. Saya klik tombol proses transaksi. Hasilnya, baris riwayat transaksi baru dengan nomor TRX1 langsung tercatat secara real time, lengkap dengan tanggal saat ini dan total bayar yang terhitung otomatis sebesar 300.000. Nah, sekarang mari kita buktikan apakah storage prosedur SP tambah transaksi kita berhasil memotong stok di database secara otomatis. Saya klik kembali menu daftar produk di sidebar. Perhatikan pada baris item matras yoga, stok yang tadinya berjumlah 10 pieces sekarang otomatis berkurang menjadi 7 pieces tanpa perlu kita edit manual lagi. Ini membuktikan storage prosedur MySQL kita bekerja 100% sukses. Sekarang kita uji pengubahan atau pembaharuan data barang jika ada penyesuaian harga atau restock barang. Masih di halaman data produk pada baris P009 matras yoga, saya arahkan kursor ke kolom aksi dan klik tombol kuning edit. Modal form langsung terbuka dan secara otomatis terisi data lama matras yoga. Perhatikan juga kolom kode produk menjadi terkunci berwarna agak gelap sehingga primary key tidak akan tertukar atau rusak. Sekarang saya lakukan penyesuaian data. Nama produk saya ubah menjadi matras yoga premium. Harga saya naikkan dari 100.000 menjadi 150.000. Stok saya tambah restock dari 7 menjadi 15. Saya klik tombol simpan dan di tabel inventaris langsung terbaru secara real time nama menjadi matras yoga premium. Harga berubah jadi 150.000 dan stok terupdate menjadi 15 pieces. Dan yang terakhir, kita uji fitur penghapusan data produk. Pada baris barang P009 matras yoga premium, saya klik tombol merah hapus di kolom aksi. Browser memunculkan dialog konfirmasi bawaan. JavaScript bertuliskan hapus produk ini. Saya klik tombol OK. Baris P009 langsung terhapus bersih dari tabel inventaris. Jika kita cek kembali di menu transaksi penjualan, seluruh riwayat penjualan yang berhubungan dengan kode P009 juga otomatis ikut terhapus rapi. Ini membuktikan bahwa klausa SQL on delete cascade pada foreign key kita bekerja sempurna menjadi integritas data. Dari pengujian fitur create, update, delete hingga pembuktian fitur storage prosedur pemotongan stok otomatis, seluruh fungsi pada aplikasi Postfit Lab Mini terbukti berjalan 100% lancar dan bebas error. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.